The moment protesters were pushed back by federal agents throwing tear gas and training guns on the assembled crowd. It happened just after reports of a 37-year-old man being shot nearby. The US Department of Homeland Security claim it was a targeted operation on an armed suspect who they say was an illegal alien. Thousands of protesters have turned out in the bitter cold across Minnesota in the past weeks. They're opposed to the crackdown ordered by President Trump, which has seen thousands of immigration and customs enforcement officers sent to the Midwestern state. The White House says it's part of a public safety operation they've named Metro Surge, aimed at deporting criminals who are in the country illegally. This is first not how we treat our neighbors. The inhumanity of this Trump administration is just beyond the pale. I don't think there's any reason right now to use it, but if I needed it, I'd use it. It's very powerful. Amerika Serikat, negara yang mengaku sebagai polisi dunia, kini sedang terbakar hebat dari dalam. Fondasi demokrasi mereka sedang diguncang gempa politik yang dahsyat. Bukan serangan nuklir dari Rusia atau invasi ekonomi dari China, melainkan kemarahan rakyatnya sendiri yang sudah gak terbendung. Kota Minneapolis berubah menjadi medan perang saudara yang sangat mengerikan dan mencekam. Donald Trump kini menghadapi tuntutan mundur yang menggema di seluruh negeri. Kekuasaannya berada di ujung tanduk revolusi rakyat. Cetak gol coba merangkum kekacauan Amerika Serikat setelah warga kota Minneapolis ingin Donald Trump digulingkan. Kerusuhan yang kembali pecah semakin gak terkendali. Amerika Serikat kembali dilanda huru-hara konflik akibat kebijakan Donald Trump. Sejak tahun lalu, warga Paman Sam menolak keras kebijakan pengetatan imigrasi yang dibuat oleh Trump. Kini kekacauan terus membara di kota Minneapolis, wilayah negara bagian Minnesota. Baru-baru ini, agen ICE atau Immigration and Customs Enforcement kembali menembak seorang warga sipil. Alex Pretty, seorang perawat veteran berusia 37 tahun kehilangan nyawanya dalam insiden ini. Menurut laporan CNN, Pretty adalah sosok yang sangat peduli untuk menolong orang lain. Ia telah bekerja sebagai perawat di unit perawatan intensif di Minneapolis VA Medical Center selama kurang lebih 5 tahun. Kasus penembakan Pretty ini memicu amarah publik yang semakin meledak-ledak di Minneapolis. Kemarahan publik semakin membesar karena agen ICE atau ICE berusaha menutup fakta sebenarnya. Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS menyebut agen ICE melepaskan tembakan untuk membela diri setelah Pretty disebut memberikan perlawanan keras. Agen berdalih Pretty akan melepaskan tembakan lebih dulu jika tidak dihentikan. Namun rekaman amatir dari salah seorang netizen di TKP menunjukkan fakta sebaliknya. CNN melaporkan senjata Pretty sudah lebih dulu dilucuti sebelum terjadi insiden penembakan. Artinya, tindakan preventif yang dilakukan oleh agen ICE menyalahi aturan deadly force. Sebagai informasi, polisi atau aparat keamanan di Amerika Serikat boleh melepaskan tembakan lebih dulu sebagai upaya perlindungan diri saat melakukan konfrontasi dengan penjahat atau kriminal. Namun, apa yang terjadi di kasus penembakan Pretty adalah berbeda jauh. Pria 37 tahun ini tidak pernah memiliki riwayat kejahatan dari pemilikan senjata di wilayah negara bagian Minnesota. Laporan ini diperkuat oleh kesaksian orang tua korban saat diwawancarai awak media. Mereka membantah putranya adalah ancaman bagi agen ICE. Sebaliknya, Pretty justru ingin melindungi salah seorang wanita yang juga diperiksa secara agresif oleh para agen. Kebohongan memuakan yang diceritakan tentang putra kami oleh pemerintah adalah hal yang tercela dan menjijikkan. Dia adalah orang baik, tegas orang tua korban.
Penembakan Pretty kembali menambah dosa kelam Trump dan kebijakan janggalnya perihal imigrasi. Sebelumnya, pengadilan banding Amerika Serikat membuat keputusan yang aneh. Mereka mengizinkan sementara para agen ICE untuk menangkap para demonstran di Minnesota. Padahal sebelumnya, para agen dilarang untuk menangkap aksi damai, apalagi memakai kekuatan aparat untuk menetralkan demonstrasi di negara bagian Minnesota. Namun, perintah dari pengadilan ini justru membuat para agen semakin brutal. Sebaliknya, warga Minneapolis juga memberikan eskalasi perlawanan yang lebih keras. Demonstrasi lebih ricuh, akhirnya meledak usai kematian Pretty. We just have a few moments here, but it seems to be some smoke is rising. I don't know if these are smoke bombs. It was peaceful when we began to talk, and we noted that rhetoric really matters now, and calming tensions really matters. What are we seeing on our screens now? What's your analysis of this? Yeah, I mean, they're trying to keep things calm and, diffuse the tension. Again, Kaylee, this is not what agents ever want to have happen. It's insulting to hear this governor make it seem like, this is the wild, wild west and this is what they... Warga memadati jalanan sambil melawan para agen ICE yang berpatroli. Keadaan Minneapolis seperti zona perang dengan bom molotov, gas air mata, dan suara tembakan terdengar di mana-mana. Kemarahan terhadap represi agen ICE juga dilontarkan dengan lantang oleh gubernur negara bagian Minnesota, yakni Tim Walz. Dalam orasinya, politikus 61 tahun itu mengecam kerja kebijakan imigrasi Trump. Walz bahkan menuntut operasi ICE di Minnesota dicabut dan dibubarkan. Well, as I said last week, this federal occupation of Minnesota long ago stopped being a matter of immigration enforcement. It's a campaign of organized brutality against the people of our state. And today that campaign claimed another life. I've seen the videos from several angles, and it's sickening. Minnesota's justice system will have the last word on this. It must have the last word. As I told the White House in no uncertain terms this morning, the federal government cannot be trusted to lead this investigation. The state will handle it, period. Akibat demonstrasi yang lebih besar, pihak keamanan Minnesota sampai turun tangan. Pihak Pentagon sebelumnya juga telah menurunkan 1.500 personil untuk mengamankan kericuhan di Minnesota. Warga dan wali kota marah minta Donald Trump digulingkan. Di tengah situasi yang semakin runyam, respons Donald Trump justru bikin geleng-geleng kepala. Bukannya menenangkan, ia malah memprovokasi rakyatnya sendiri. Sang presiden memberikan pernyataan yang sangat di luar nalar sehat seorang pemimpin. Ia malah menyalahkan para pendemo dan membenarkan tindakan aparatnya. Dilansir dari Forbes, Trump menyemprot Demokrat Minnesota karena dianggap menghasut pemberontakan. Ia menuduh lawan politiknya menunggangi isu kematian warga. Mereka adalah perusuh, bukan demonstran. Jika mereka melawan petugas, mereka pantas mendapatkan timah panas, ujar Donald Trump. Pernyataan kejam ini membuat warga dan pejabat lokal marah besar. Mereka menilai politisi 79 tahun ini sudah kehilangan hati nurani dan akal sehatnya. Puncak kemarahan terjadi ketika terungkap fakta baru yang sangat memilukan. Agen ICE dilaporkan menahan anak kecil dalam operasi penggerebekan mereka. Menurut laporan Le Monde, petugas ICE menahan anak 5 tahun di tengah penangkapan. Tindakan tak bermoral ini langsung dikejam keras oleh dunia internasional. Warga Minneapolis dan seluruh Amerika merasa ini sudah kelewat batas kemanusiaan. Menangkap penjahat boleh, tapi menyiksa anak kecil adalah kejahatan perang. Ribuan orang berkumpul di alun-alun kota dengan satu tuntutan yang sama. Mereka meminta Donald Trump segera mundur atau digulingkan dari jabatannya. Dilansir dari WRIL News, ribuan orang berunjuk rasa melawan penegakan imigrasi di suhu beku. Mereka membawa spanduk bertuliskan Trump out dan Killer President. Namun Trump yang arogan menanggapi tuntutan ini dengan ancaman militer. Ia bersumpah akan kerahkan tentara untuk bungkam mulut rakyatnya. Dikutip dari CNN International, Trump mengancam mengerahkan militer untuk redam protes anti-ICE yang siap ubah kota-kota Amerika menjadi zona perang militer. Laporan menyebutkan Trump bersiap kerahkan 1.500 tentara bersenjata lengkap ke Minnesota. Ini adalah tindakan otoriter yang biasa dilakukan diktator, bukan presiden demokrasi.
Saya akan kirim tentara terbaik untuk bersihkan jalanan dari sampah masyarakat. Hukum dan ketertiban harus ditegakkan dengan tangan besi, tegas Donald Trump. Ancaman ini justru menjadi bumerang bagi popularitas Donald Trump sendiri. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya merosot tajam ke titik yang terendah. Riset dari Chatham House menunjukkan angka jajak pendapat Trump semakin anjlok. Rakyat mulai sadar bahwa ia tidak becus memimpin negara di masa krisis. Majalah Time juga melaporkan hal serupa terkait rating Trump yang memburuk. Skandal imigrasi dan ekonomi bikin rakyat muak dengan janji manisnya. Wali kota Minneapolis dan Jaksa Agung Minnesota akhirnya mengambil langkah hukum berani. Mereka tidak sudi wilayahnya diacak-acak oleh kebijakan pusat yang gila. Mereka resmi menggugat Donald Trump dan pemerintah federal ke pengadilan. Tujuannya untuk memblokir tindakan keras imigrasi yang memicu kerusuhan sosial. Dilansir dari NPR, Minnesota menuntut untuk memblokir tindakan keras imigrasi Trump. Ini adalah perlawanan legal negara bagian terhadap pemerintah pusat. Kami tidak akan membiarkan presiden melanggar konstitusi di tanah kami. Tugas kami melindungi warga, bukan membunuh mereka seperti binatang, kata Keith Ellison selaku Jaksa Agung Minnesota. Pertarungan hukum ini menandakan pecahnya persatuan internal di tubuh Amerika Serikat. Pemerintah daerah dan pusat kini saling serang secara terbuka. Wali kota Minneapolis bahkan menyerukan pembangkangan sipil terhadap perintah Trump. Ia meminta polisi lokal untuk tidak bekerja sama dengan agen federal. Situasi ini mirip dengan bibit-bibit perang saudara di masa lalu. Amerika Serikat kini terbelah dua antara pendukung Trump dan penentang tirani. Kekacauan ini adalah bukti nyata kegagalan kepemimpinan Donald Trump yang arogan. Dia lebih memilih kekerasan daripada dialog dengan rakyatnya sendiri. Rompi parasut mencegah kamu dari masuk angin saat berlibur. Cek linknya untuk mendapat harga termurah. Kronologi kerusuhan besar yang sebenarnya bisa dicegah. Sebenarnya, jika ditarik jauh ke belakang, semua kekacauan ini sangat bisa dicegah. Tragedi berdarah ini tidak perlu terjadi jika ada sedikit saja empati dari pemerintah. Akar masalahnya bermula dari satu insiden penembakan yang sangat tragis. Seorang ibu rumah tangga ditembak mati oleh agen ICE di depan rumahnya sendiri. Kejadian memilukan ini seharusnya direspons dengan permintaan maaf dan investigasi transparan. Pemerintah harusnya merangkul keluarga korban dan menenangkan massa. Namun Donald Trump justru memilih jalan yang salah dan melakukan blunder yang fatal. Ia malah membuka front perang dengan rakyatnya sendiri di negeri sendiri. Dikutip dari AP News, Trump menyulut kemarahan warga dengan membela agen penembak. Ia mengatakan penembakan itu wajar dan sudah sesuai prosedur. Agen itu melakukan tugasnya dengan baik. Kita tidak boleh menyalahkan pahlawan yang menjaga perbatasan kita dari penyusup. Pembelaan Donald Trump. Pernyataan tanpa hati nurani yang membuat api kecil menjadi kebakaran hutan, Trump gagal total menjadi bapak bagi seluruh rakyat Amerika Serikat. Analisis dari Partney mempertanyakan kenapa Trump malah membela agen yang salah. Jawabannya adalah demi menjaga basis pemilih konservatif garis kerasnya. Sang presiden mengorbankan nyawa warganya demi kepentingan politik praktis semata. Ia tidak peduli negaranya hancur asalkan ia tetap berkuasa dan dipuja. Padahal jika Trump mau belajar, ia bisa mencontoh negara lain. Contohnya ada China dan Rusia yang sering dituduh otoriter, justru punya pendekatan berbeda. Kedua negara adidaya saingan Amerika itu cenderung mendengarkan keluh kesah warganya. Mereka jarang menggunakan peluru tajam untuk menghadapi protes sipil domestik. Pemerintah China dan Rusia tahu bahwa stabilitas dalam negeri adalah kunci kekuatan mereka merangkul rakyat dengan program kesejahteraan, bukan dengan ancaman militer. Ironisnya, Amerika yang mengaku berkiblat demokrasi malah bertindak lebih brutal. Mereka menembaki rakyatnya sendiri atas nama hukum yang mereka buat. Dunia kini melihat wajah asli dari demokrasi ala Amerika yang munafik. Mereka sibuk menceramahi negara lain soal HAM, tapi melanggarnya di rumah sendiri. Kerusuhan Minneapolis adalah cermin retaknya masyarakat negeri Pawan Sam saat ini. Ketimpangan sosial, rasisme, dan arogansi kekuasaan bercampur jadi satu. Jika Trump tidak segera digulingkan atau mengubah sikapnya, Amerika akan tamat. Negara adidaya ini akan runtuh bukan karena perang, tapi karena bunuh diri.
Rakyat Minneapolis telah menyalakan obor perlawanan yang tak akan padam. Mereka menuntut keadilan harga mati bagi korban kebiadaban aparat negara. Pengen cari sepatu formal tapi tetap terlihat kece? Sepatu pantofel dari brand RT Footwear kini diskon 68%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekacauan Amerika Serikat yang meminta Donald Trump digulingkan. Bagaimana pendapatmu? Akankah Donald Trump bakal benar-benar digulingkan akibat blundernya sendiri? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.